Berjumpa kembali dengan Pak Yogo pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada pertemuan kali ini kita sama-sama belajar hadis tentang menyayangi sesama makhluk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya yang sholih, sholihah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Pak Yogi yakin anak-anak semuanya dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Berjumpa kembali dengan Pak Yogo pada mata pelajaran Al-Quran Hadis, yang mana pada pertemuan kali ini kita sama-sama belajar hadis tentang menyayangi sesama makhluk. Pak Yogo tidak akan pernah bosan mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk tetap semangat belajar dan jangan bermalas-malasan, karena rajin pangkal pandai. Jika ingin bisa, maka harus belajar. Dan Pak Yogo mengingatkan juga kepada anak-anak semuanya untuk menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir, supaya anak-anak semuanya bisa memahami dan mengerti materi yang Pak Yogo sampaikan pada pertemuan kali ini. Materi kita pada pertemuan kali ini yaitu hadis tentang menyayangi sesama makhluk. Selanjutnya kita beranjak ke lafaz hadis. Lafaz hadis tentang menyayangi sesama makhluk. Pak Yogo akan bacakan lafaz hadisnya, kemudian anak-anak mengikuti apa yang Pak Yogo bacakan. Lafaz hadis tentang menyayangi sesama makhluk. Di awal dengan membaca lafaz ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Jarir ibn Abdillah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamin nasa la yarhamhullahu. Rawahu muttafaqun alaihi. Itulah lafaz hadis tentang menyayangi sesama makhluk. Selanjutnya kita ke terjemahan hadis tentang menyayangi sesama makhluk. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang tidak belas kasihan kepada sesama manusia, ia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Hadis tentang menyayangi sama makhluk itu diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, atau hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya kita ke kandungan hadis tentang menyayangi sesama makhluk. Yang pertama, belas kasih kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan salah satu sebab untuk memperoleh belas kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin mendapatkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka kita harus belas kasih kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada sama manusia, kepada hewan, kepada tumbuhan, semua makhluk Allah. Kita harus menyayangi kepada sesama makhluk Allah. Jika kita menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mendapatkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, barang siapa yang tidak menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun tidak akan menyayanginya. Itu penjelasan kandungan hadis yang kedua. Jika kita tidak menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun tidak menyayangi kita. Maka dari itu kita harus menyayangi sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita ingin Allah itu menyayangi kita. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk makhluk Allah yang tidak mendapatkan belas kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, menyayangi sesama manusia itu tidak pandang status sosial, tidak pandang apakah itu kaya, sederhana atau miskin, kemudian strata ekonomi sama, maupun tingkat golongan. Tetapi bagaimana kasih sayang itu lahir dari ketulusan hati untuk berbagi. Sesama makhluk Allah kita harus saling tolong menolong, saling membantu. Jika ada saudara kita, ada teman kita, ada kerabat kita yang sedang mengalami kesusahan, maka kita harus bantu. Itu adalah wujud belas kasih sama manusia, sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belas kasih kepada binatang, hewan, kita memberi makan kepada hewan, kita memelihara hewan, melindungi hewan, dan lain sebagainya. Itu belas kasih sayang itu lahir dari ketulusan hati untuk berbagi. Kemudian, janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan sombong. Dan janganlah kita membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaikinya. Tetapi berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut dan penuh berharap agar rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala selalu kita peroleh, selalu diperoleh. Jadi kita hidup di dunia ini tidak boleh angkuh dan sombong. Kemudian kita tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi ini. Kita tidak boleh angkuh dan sombong, karena yang patut sombong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita. Kita tidak ada daya dan upaya kecuali kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini. Janganlah kita mencemar lingkungan kita. Jangan sampai kita merusak bumi kita dengan cara menebang pohon secara besar-besaran, kemudian membangun gedung yang bisa menghilangkan ekosistem hewan dan tumbuhan. Jika bumi sudah tidak ridho apa? Manusia sering melakukan kerusakan di muka bumi ini, maka akan terjadi apa? Gunung meletus, tsunami, banjir. Itu adalah suatu peringatan kepada kita semua agar kita tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi ini.
itu semua semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, belas kasih yang dimiliki oleh seorang manusia itu ada dua macam. Apa saja? Yang pertama, belas kasih sebagai bawaan. Maksudnya apa belas kasih sebagai bawaan? Maksudnya yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberi sebagian hambanya itu bawaan tersebut. Apa bawaan tersebut? Bawaan belas kasih, dan menjadikan dalam hatinya sifat lemah lembut, belas kasihan dan kasihan kepada manusia. Dari kecilnya, dari semenjak lahirnya, manusia itu sudah memiliki sifat belas kasih. Itu maksud belas kasih sebagai bawaan. Apa cirinya belas kasih sebagai bawaan? Yaitu dia memiliki sifat lemah lembut. Dia berbelas kasih kepada manusia sama manusia. Dia memiliki tangan yang ringan. Dia sering membantu orang lain. Yang kedua, belas kasih yang diusahakan manusia dengan menempuh setiap cara yang menjadikan hatinya memiliki sifat belas kasih. Oleh karena itu, manusia mengetahui bahwa sifat ini merupakan akhlak mulia yang tinggi dan sempurna. Ini maksudnya adalah kesadaran dari manusia bahwasanya manusia itu menyadari bahwasanya belas kasih, sifat belas kasih adalah sifat yang mulia. Sifat belas kasih merupakan akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi dan sempurna. Maka dari itu, ketika manusia menyadari bahwasanya belas kasih, sifat belas kasih adalah akhlak yang mulia, akhlak yang tinggi dan sempurna, mereka berusaha untuk belas kasih sama manusia. Terima kasih atas perhatiannya kepada anak-anak semuanya yang soleh dan solehah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyaksikan video pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Apabila anak-anak yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar video ini. Atau bagi anak-anak yang ingin bertanya atau belum paham materi yang Pak Yogo sampaikan pada pertemuan kali ini, silakan bertanya melalui WhatsApp, melalui Japri. Sekali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Pak Yogo mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.